Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kontak center pada Bittrex. Fungsi kontak center ini memudahkan kita untuk berkomunikasi melalui berbagai channel, mulai dari website widget, lalu WhatsApp, live chat, ataupun media sosial lainnya. Nantinya, data yang masuk akan tersimpan menjadi lead pada menu CRM Bittrex kita. Selanjutnya, kita bisa memilih channel mana yang ingin kita aktifkan. Saya akan coba memilih website widget. Anda bisa meng-add new widget ataupun mengedit yang sudah tersedia. Nantinya ini akan menjadi tampilan komunikasi pada website Anda. Yang pertama kita bisa beri nama channel 1. Lalu kita juga bisa mengembed JavaScript. Selain itu kita juga bisa memberi pengaturan tampilan pada website kita, mulai dari background color dan juga icon color. Saya akan coba jadi warna biru. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita juga bisa mengatur posisi yang akan terlihat oleh user ketika mengaksesnya melalui website, apakah di pojokan atas, di tengah, dan lain sebagainya, bisa disesuaikan. Lalu untuk show widgetnya kita bisa atur pengaturan akan muncul di menit keberapa, ke detik keberapa, bisa diatur di sini. Kita bisa aktifkan juga apakah akan muncul juga ketika user mengaksesnya melalui mobile device ataupun tidak. Lalu untuk remove signature apakah akan terlihat, dan juga pengaturan mengenai language. Untuk pengaturan mengenai language ini hanya yang tersedia saja yang ada di Bittrex. Selain itu, fitur yang akan ditampilkan pada menu website ini ada 3 fitur, yaitu ada open channel dalam bentuk chat, lalu CRM form, dan juga callback. Jadi, klien bisa menghubungi kita dengan 3 cara. Anda bisa mengaktifkannya ketiganya, keduanya, atau salah satunya juga bisa. Untuk pengaturannya, kita bisa memilih dari salah satunya. Coba saya atur untuk yang melalui chat. Kita bisa aktifkan di sini, ataupun nonaktifkan juga di sini. Kita bisa configure. Kita bisa melakukan pengaturan atau mengkonfigurasi agen yang akan menerima lead dari klien ya. Yang pertama yaitu kita bisa menambahkan agen. Untuk bisa menambahkan agen, Anda bisa klik add more. Di sini Anda bisa tambahkan agen yang ingin Anda tambahkan. Lalu di sini ada cara untuk mendistribusi dari komunikasi yang masuk ya. Yang pertama yaitu ada evenly. Untuk evenly ini, lead yang masuk akan diterima sama rata oleh semua agen. Lalu untuk exactly as in quit ini, lead yang masuk akan datang sesuai dengan urutan. Lalu untuk everybody, semua akan mendapatkan lead tergantung siapa dulu yang merespon lead yang pertama. Jadi untuk agen kedua tidak akan bisa merespon jika agen pertama sudah meresponnya. Lalu kita juga bisa memberikan pengaturan untuk memforward lead yang masuk ketika agen pertama yang menerima tidak segera merespon. Bisa diatur batas waktu ketika agen akan merespon. Lalu kita juga bisa memberikan status, apakah agen tersebut sedang online atau tidak. Lalu kita juga bisa memberikan pengaturan limitasi banyaknya lead yang masuk, mulai dari banyaknya dia menjawab, dari reaksi dari user, ataupun kasus kelas ya. Kita bisa batasi per klien sampai berapa mereka bisa mendapatkan percakapan. Lalu kita juga bisa memberikan agen information. Di sini kita bisa tambahkan informasi mengenai profil dari agen yang merespon. Selain itu, kita juga bisa mengklik Verify Client in CRM Database yang nantinya ketika klien menghubungi kita, datanya juga akan otomatis tersimpan di CRM kita. Kita bisa klik di sini. Dan untuk source-nya kita bisa pilih saja Anda menggunakan search apa, open channel search ataupun menggunakan email dan sebagainya bisa Anda pilih di sini. Selanjutnya kita bisa memberi pengaturan pada jam kerja kita. Kita bisa customize, kita klik, lalu kita bisa sesuaikan untuk jam kerja kita. Untuk weekends dan juga holiday kita bisa cantumkan. Dan kita bisa berikan respon apa ketika kita sedang tidak dalam jam kerja, send text ataupun do nothing. Untuk teksnya kita juga bisa aturnya di sini. Lalu kita juga bisa memberi pengaturan auto action. Ini adalah respon otomatis. Yang pertama kita bisa
memberikan auto reply. Ketika klien pertama kali menghubungi kita, maka dia akan menerima pesan welcome to open channel. Lalu kita bisa memberikan mark and query as an answer ya. Berapa menit ketika tidak terjawab dalam waktu 1 menit atau 3 menit, maka kita bisa segera merespon dengan auto action ketika tidak ada agen yang segera merespon dengan mengirimkan pesan ataupun tidak. Jika ingin mengirimkan pesan, bisa klik send text dan bisa mengirimkan pesan yang akan diterima oleh user, oleh klien ya. Lalu ketika query ataupun komunikasinya sudah terjawab dan selesai, kita bisa mengirimkan respon juga dalam bentuk teks, yaitu dengan thank you for doing business. Ini juga bisa diatur di sini. Lalu ketika Anda sudah selesai bercakap dengan klien, dan Anda memberi batas waktu sebelum menyelesaikan percakapan, bisa Anda atur di sini. Ini untuk conversation timeout, conversation yang masuk dalam timeout, dan ini perform action juga. Lalu kita bisa memberi pengaturan quality assessment, di mana kita bisa memberikan feedback bagi agen yang telah berkomunikasi dengan klien. Kita bisa menanyakan kepada klien mengenai performa dari agen, kita bisa klik saja, ataupun kita juga bisa memberikan rate atas conversation yang sudah dilakukan dengan agen. Atau juga kita bisa close session ketika rating sudah diterima oleh si klien. Untuk pengaturannya, yang pertama, yaitu dengan emoticon, ketika dia puas, maka dia bisa membeli gambar ini dan dia akan mendapatkan respon thank you. Ketika dia tidak merasa puas, maka dia akan mendapatkan pernyataan seperti ini. Atau dalam bentuk rating, yaitu dalam angka 1 maka akan mendapatkan respon seperti ini, dan angka 0 akan respon seperti ini. Nantinya ini akan ditampilkan ketika percakapan sudah selesai, ataupun dalam percakapan dan akan memunculkan rating conversation-nya. Selanjutnya kita bisa klik save saja. Setelah itu kita juga bisa menambahkan channel lainnya untuk memudahkan kita dalam mengkategorikan dari channel yang telah kita aktifkan. Kita bisa tambahkan add open channel. Kita bisa konfigurasi, tampilannya pun sama. Lalu kita juga bisa memberikan pengaturan tentang working time, jam kerja kita. Lalu juga mengenai widget display, tampilan di website kita, apakah di semua page. Kita juga bisa memberi pengecualian di salah satu page atau hanya salah satu saja. Lalu untuk CRM form, kita bisa membuat CRM form pada menu CRM. Untuk bisa membuatnya, kita bisa klik pada menu CRM, lalu Anda klik more, dan di sini Anda bisa membuat CRM form. Nantinya dia akan menampilkan beberapa form yang telah kita buat. Kita bisa memilih saja form mana yang akan kita gunakan pada website nantinya. Lalu ini untuk pengaturan callback. Bagaimana nanti kita merespon dengan meng-callback dari klien yang sudah mengisi nomor ataupun informasi data dirinya. Lalu ini untuk informasi message ataupun pop-up di website. Apakah di semua page atau di salah satu, dan ini adalah tampilan dari pop-up yang nantinya muncul di website kalian. Lalu kita bisa save. Lalu kita juga bisa melakukan pengaturan pada channel lainnya, kurang lebih sama dengan yang ada di website widget. Saya akan coba salah satunya dengan mengkoneksikan dengan Facebook. Kita klik saja Facebook, lalu kita klik untuk connect. Dan Anda bisa login dengan akun Facebook Anda. Lalu di sini ada open channel. Open channel ini memudahkan kita untuk mengkategorikan channel-channel yang telah kita buat ya. Contohnya di channel 2 berisi tentang Facebook, channel dari Facebook, lalu Instagram, lalu untuk channel 3 dari website, ataupun dari live chat. Jadi kita memudahkan dari mengkategorisasikan channel yang telah kita buat. Atau kita juga bisa mengklik open channel di sini. Lalu kita juga bisa tambahkan agennya di sini juga, user in queue, bisa Anda tambahkan. Jadi dia juga bisa menerima message dari Facebook. Anda bisa tambahkan di sini.
Selanjutnya, saya akan coba simulasikan bagaimana percakapan yang akan diterima oleh klien dan juga agen. Saya akan coba ini adalah tampilan dari klien. Lalu kita bisa masukkan namanya. Informasi email dan juga nomor. Save. Lalu kita bisa melihat percakapannya pada menu view open channel chat. Dan kita bisa melihat di sini. Ini adalah informasi yang sebelumnya diisi oleh klien. Kita bisa replay. Kita klik replay ketika ingin menjawabnya. Selamat pagi. Lalu Anda bisa menambahkan user lain, menginvite user lain jika ingin menambahkan orang lain untuk ikut berdiskusi di chat ini. Lalu Anda juga bisa mentransfer kepada agen lain dengan mengklik transfer. Dan Anda bisa mengklik finish conversation ketika conversation memang sudah selesai ya. Kita bisa klik. Dan ini adalah tampilan dari klien ya. Ini adalah notifikasi ataupun automation replay ketika conversation sudah selesai. Dan kita bisa memberikan rating. Seperti ini. Dan ini akan memberikan feedback kepada agen yang telah merespon conversation ini. Selanjutnya, kita bisa melihat data klien yang telah mengisi atau bercakap dengan agen pada CRM kita. Kita bisa klik CRM, dan ini adalah informasi data mengenai klien yang telah menghubungi kita. Selain itu, kita juga bisa melihat riwayat conversation yang sebelumnya dilakukan oleh agent pada menu conversation. Ini informasi detail mengenai chat yang telah dilakukan agent dari channelnya, klien, CRM record, dan lain sebagainya bisa dilihatnya di sini. Kita juga bisa memfilter informasi dari mana yang ingin kita dapatkan, mulai dari jenis open channel, lalu channelnya, dan lain sebagainya. Kita bisa atur filternya di sini. Ini adalah tampilan dari percakapan yang sebelumnya dilakukan agen dengan klien. Lalu kita bisa juga melihat conversation statistik. Di sini kita bisa melihat diagram dari channel yang kita gunakan dan performa dari agen yang telah kita tambahkan. Ini tampilan dalam bentuk diagram mengenai channel yang telah kita gunakan. Rata-rata dalam membalas klien, lalu satisfaction rate, yaitu feedbacknya, activity-nya, lalu juga kita bisa melihat performa dari masing-masing agen yang telah kita tambahkan. Kita bisa lihat di sini, reportnya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba.